untuk menyatakan berhenti. Kenapa sih kalau dinamakan lipstick effect? Karena orang-orang tuh nggak bisa lagi untuk mengeluarkan apa yang bisa mereka belanjakan atau disposable income yang mereka punya gajinya nih buat membeli hal-hal yang lebih besar, atau kayak misal untuk pergi ke luar negeri, kayak misal untuk membeli properti, manufaktur, kayak gitu, motor ataupun mobil. Lebih baik mereka membelikannya ke yang kecil-kecil. Kalau dulu itu lipstick effect, kalau sekarang itu lebih dari lipstick. Misal kayak kopi, beli blind box, atau yang beli makanan-makanan viral, atau yang ngantrinya sampai berjam-jam, pasti tahu dapet, kita seneng banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia ini, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan biaya hidup, ketidakpastian lapangan kerja, hingga perlambatan daya beli, muncul fenomena menarik yang dikenal sebagai lipstick effect. Istilah yang pertama kali populer dalam kajian perilaku konsumen ini menggambarkan kecenderungan ya masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberikan kepuasan secara psikologis, meskipun kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Fenomena tersebut kini terlihat di Indonesia, di mana penjualan sejumlah barang bernilai besar mengalami perlambatan. Pertanyaannya, apakah lipstick effect ini merupakan indikator kreativitas masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi, atau justru menjadi sinyal bahwa masyarakat sedang mencari pelarian psikologis di tengah ketidakpastian? Untuk mendiskusikan hal ini telah bergabung bersama kami di studio Secret Story Podcast ada Mbak Diah, peneliti senior dari Celios. Terima kasih Mbak sudah mau menyempatkan waktu hari ini. Terima kasih Mbak Naura dan juga Secret Story Podcast sudah mengundang saya di podcast kali ini. Ya, baik. Mbak Diah, sebelum kita lebih lanjut berdiskusi ya Mbak ya, sebenarnya dari mana sih Mbak istilah lipstick effect ini muncul, dan bagaimana mungkin ya teori ini berkembang dalam kajian ekonomi perilaku? Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak. Iya nih Mbak Naura dan teman-teman, kalau misalnya sekarang Mbak pernah dengar kosmetik yang high-end brand yang namanya Estee Lauder. Nah, itu Estee Lauder itu dulu pendirinya namanya Leonard Lauder. Ada peristiwa 9/11 di US dan juga resesi ekonomi. Leonard Lauder tuh kayak merhatiin kayak gini, banyak banget karyawan yang PHK, mereka itu susah banget, bahkan banyak homeless kayak gitu. Mereka banyak yang kesusahan, para pendatang atau wisatawan ke US, tapi kok penjualan lipstiknya itu makin tinggi sih di Estee Lauder ini kayak gitu. Dia merhatiin gak cuma pada saat peristiwa 9/11 aja, tetapi pada saat resesi ekonomi yang juga Indonesia kena imbasnya sampai tahun 1998, itu juga peningkatan penjualan lipstiknya itu semakin tinggi. Nah, itulah yang dinamakan lipstick effect dalam hal ini. Kenapa sih kalau dinamakan lipstick effect? Karena orang-orang tuh nggak bisa lagi untuk mengeluarkan apa yang bisa mereka belanjakan atau disposable income yang mereka punya gajinya nih buat membeli hal-hal yang lebih besar, atau kayak misal untuk pergi ke luar negeri, kayak misal untuk membeli properti, manufaktur, kayak gitu, motor ataupun mobil. Lebih baik mereka membelikannya ke yang kecil-kecil. Kalau dulu itu lipstick effect, kalau sekarang itu lebih dari lipstick. Misal kayak kopi, beli blind box, atau yang beli makanan-makanan viral, atau yang ngantrinya sampai berjam-jam, pasti tahu dapet, kita seneng banget. Tapi intensitasnya itu semakin hari semakin tinggi. Kayak gitu, banyak orang yang nggak sadar, tapi sebenarnya itu adalah lipstick effect. Berarti sebenarnya secara tidak langsung dalam keseharian ini sudah terjadi ya Mbak ya? Maksudnya sudah terjadi. Mungkin itu terjadi ke kita sendiri juga. Betul, kita sendiri. Saya juga korbannya. Ya, saya juga termasuk, karena mungkin tanpa disadari kita biasanya ya kalau misalnya ke kantor atau misalnya kuliah itu beli atau jajan lebih ke misalnya makanan sih. Biasanya itu yang paling terasa sih, kopi ya biasanya kayak gitu. Benar. Nah, Mbak, kalau sejauh ini, apakah fenomena lipstick effect yang terjadi di Indonesia ini benar-benar mencerminkan memang betul ada tekanan ekonomi di tengah masyarakat, atau memang hanya perubahan pola konsumsi generasi baru, Mbak?
Nah, kalau misalnya dalam teori inilah gabungan dari psikologis dan keadaan ekonomi. Tapi ini juga benar linear dan terjadi di Indonesia. Kenapa sih itu bisa terjadi? Karena memang nih BPS nih kemarin udah ngasih kita pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026. Yang mana pertumbuhan ekonomi ini cukup fantastis, 5,61%. Yang ditopang dengan konsumsi rumah tangga yang tumbuh sampai 5,52%. Tapi ada yang janggal, Mbak. Kenapa sih ada yang janggal gitu? Kalau misalnya konsumsi rumah tangga naik, otomatis indeks keyakinan konsumen dari Bank Indonesia itu harusnya naik. Nah, tapi ini malah turun. Mei kemarin, indeks keyakinan konsumennya itu cuma 120,9 poin. Dibandingkan bulan sebelumnya yang 123 poin. Dan bahkan di bulan Januari, ini juga masih lebih tinggi kayak gitu. Semakin bulan semakin menurun. Bahkan bulan ini nih, keyakinan konsumen untuk mengeluarkan uangnya untuk membeli hal-hal yang sekunder tersier itu mereka tuh semakin gak confident gitu. Bahkan ini penurunan terendah dibandingkan dibandingkan bulan September 2025. Ibaratnya tuh mereka nggak ngelihat kesiapan diri mereka itu 6 bulan ke depan. Mereka masih ragu-ragu karena banyak PHK kayak gitu, banyak PHK, lapangan kerja susah atau sempit, susah sulit dicari, dan juga volatilitas ekonomi kita sekarang serta adanya rupiah yang semakin melemah. Konsumen nggak yakin kayak gitu, tapi kok indeks konsumsi rumah tangga makin tinggi kayak gitu. Ini kan menjadi anomali kayak kenapa nih kayak gitu. Sedangkan konsumen tuh nggak yakin buat mengeluarkan uangnya dia untuk belanja bahkan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Makanya ada terjadi lipstick effect karena nggak bisa membeli yang harus mengeluarkan uang secara besar, belilah yang kecil-kecil tapi mereka seneng kayak gitu. Tapi keterusan kayak gitu. Mungkin belinya saat ada pressure atau ada saat stres, atau bisa juga itu adalah teknik marketing kayak gitu untuk payday sale ataupun kayak misalnya beli bundling kayak gitu. Kan perekonomian UMKM kan juga harus jalan kayak gitu. Mereka harus tetap menghidupkan sumber daya manusia yang mereka sudah hire. Kayak gitu. Ini adalah bentuk warga jaga warga lagi-lagi. Berarti untuk saat ini kenapa masyarakat tetap membeli produk itu ya Mbak, misalnya yang kecil-kecil ya, misalkan makeup gitu kan. Bahkan mungkin makeupnya belum habis sama sekali tapi udah beli yang kecil-kecil misalnya lip tint atau segala macam. Berarti ya mereka hanya untuk apa kasarannya menghibur diri sesaat begitu Mbak tuh. Iya, dan bahkan kalau misalnya Mbak Naura perhatiin dan teman-teman perhatiin, sekarang itu udah banyak makeup travel size dijual kayak gitu. Karena itu lagi-lagi tim marketingnya itu tahu, kalau misalnya atau R&D-nya tahu ini ada namanya lipstick effect kayak gitu. Mereka tuh tetap pengen megang konsumennya dan pasarnya kayak gitu. Bikin mereka tetap belanja, kita kecilkan size-nya, kita kasihkan ukurannya. Tapi balik lagi, itu kan nanti akan jadi sampah kan, ada jadi limbah plastik kayak gitu. Tapi ini demi perputaran perekonomian masyarakat kayak gitu. Makanya mereka berinovasi dijadikan travel dan mini size kayak gitu. Lip tint yang di banyak di Indomaret atau Alfamart yang cuma di kecil, tempat kecil gitu doang. Yang ukurannya segini doang. Iya. Terus ada yang cushion yang bisa digantung di tas, yang harganya kalau misalnya beli full size bisa 100 ribuan, tapi kalau misalnya travel size tuh yang cuma puluhan ribu kayak gitu. Betul. Oke Mbak. Tetapi untuk di era sekarang ya Mbak, ini kalau Mbak Dia lihat seberapa besar sih Mbak peran media sosial gitu ya, atau mungkin ruang digital itu memperkuat fenomena lipstick effect ini Mbak, khususnya mungkin bagi generasi muda ya khususnya. Iya Mbak, kalau misalnya kita lihat dari demografi bangsa Indonesia, lebih dari 80% itu mereka itu adalah pengguna aktif internet, yang mana banyak itu Gen Z. Saya adalah Gen Z dan saya melihat teman-teman saya bagaimana mereka berjuangnya kayak gitu. Karena kan kayak misalnya untuk harga-harga bundling ataupun harga-harga payday sale dan juga tanggal kembar, itu kan bisa banget turun lebih murah ya Mbak. Nah ini tuh salah satu teknik marketing dari perekonomian. Padahal kita butuh nggak butuh, tapi karena ada harga yang jauh lebih murah dibandingkan offline store, pasti kita akan langsung ke e-commerce kayak gitu. Tapi kembali lagi, e-commerce itu yang dipajakin UMKM-nya. Bukan over the top-nya atau platform-platform yang besar kayak gitu, kayak C-Group kan, Shopee C-Group itu ada di Singapura kayak gitu. Kita lagi yang kena pajak, UMKM lagi yang kena pajak kayak gitu. Sebenarnya emang ini bagus untuk perputaran ekonomi, tapi kembali lagi sasaran pajaknya tuh kita lagi kayak gitu. Sedangkan yang lainnya enggak, konsumen lagi kayak misal
digital kan nggak cuma tentang belanja di e-commerce, tapi kayak misalnya kita mendengarkan lagu experience kayak untuk hiburan, lagu, nonton film kayak gitu kan di platform-platform besar, ujung-ujungnya pajaknya ke masyarakat lagi. Dan mereka itu nggak ada kantornya di Indonesia kayak gitu. Karena ada lipstick effect, kita butuh kayak gitu untuk menghilangkan beban pikiran kondisi ekonomi yang lagi ruwet di Indonesia. Gaji pun naik lebih rendah dibandingkan inflasi pangan yang mana sejak ada program MBG itu sendiri, kan pangan juga semakin meningkat, terutama protein harganya kayak gitu. Jadi kita lagi yang tertekan, masyarakat kelas menengah dan menengah bawah seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, Mbak Diah, kalau dari misalnya kita ambil tarik salah satu contoh ya, Mbak ya, dari konsumsi produk kecantikan gitu atau makeup. Nah, ini tren ini apakah lebih didorong untuk yaitu kebutuhan psikologis atau fungsional, Mbak? Nah, ini Mbak ada yang unik. Walaupun perekonomian kita di tengah ada yang bilang indeks ekonomi kayak gitu kan. Pertumbuhan penjualan kosmetik di Indonesia itu naik 5,5%. Naik itu? Iya, per tahun. 5,5% naik per tahun. Dan itu pasarnya itu sudah sampai 10,55 miliar US dollar. Kayak gitu, untuk kosmetik dan kecantikan aja. Bayangin perempuan-perempuan Indonesia itu kayak lipstick belum habis, mereka udah check out lagi kayak gitu. Tapi ini balik lagi, ini tuh bener, ini tuh ada ilusi loh Mbak, kalau misalnya ini memang psikologis kayak gitu. Ini juga fungsional untuk kita, karena kan kita pasti ingin cantik untuk menampilkan diri kita sendiri kayak gitu. Tapi kembali lagi, kalau misalnya nanti ditumpuk jadi banyak, itu kan sebuah istilahnya kayak kita menunda stres untuk jangka pendek, tapi kita juga tidak menyelesaikan secara jangka panjang kayak gini. Karena kan untuk permasalahan perekonomian, banyak yang sering menyalahkan diri sendiri, ujung-ujungnya stres kayak gitu. Tapi sebenarnya inilah struktural dari pemerintahan. Bagaimana pemerintahan belum bisa menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, lapangan pekerjaan yang luas, dan juga bagaimana ketidakadilan pada sistem pemberian gaji dan juga perlindungan pekerja pada masyarakat seperti itu. Betul, karena memang seperti saya sendiri ya udah beli lipstick misalnya satu, terus nanti 3 bulan kemudian ngelihat pengen lagi, akhirnya numpuk gitu kan, tapi padahal mungkin setelah beberapa waktu udah lama lama-lama kayak gue nggak butuh-butuh banget deh gitu kan. Tapi pada saat kita beli rasanya kita kayaknya butuh nih karena belum punya warna ini misalnya kayak gitu. Betul, apalagi kalau misalnya kita dapat info dari temen di sini ada diskon kayak gitu, cuma sampai hari ini kayak gitu. Bener. Langsung beli itu biasanya. Nah Mbak, kan terdapat sejumlah pernyataan lah ya dari pemerintah bahwa ekonomi ini sangat bagus katanya. Nah, hal ini yang menjadi acuan adalah yaitu tempat wisata rame gitu ya, terus tiket konser banyak yang beli. Nah ini bagaimana Mbak Diah mungkin melihat fenomena ini Mbak? Nah ini Mbak, ini lipstick effect yang dibungkus dengan experience ekonomi. Nah experience ekonomi itu adalah suatu kepuasan tertinggi dari masyarakat. Kenapa sih experience ekonomi? Karena tuh mereka nggak cuma mengeluarkan uangnya, tapi mereka tuh juga mendapatkan bisa mendapatkan atau merasakan ada aksi-aksi sekitar atau performative performance seperti itu. Nah kalau misalnya kita lihat, emang sih mereka juga pergi ke tempat hiburan, beli tiket konser. Tapi apakah mereka akan pergi ke tempat yang akan lebih jauh? Mereka pasti kayak di Jakarta. Pasti orang-orang yang pergi ke tempat titik-titik konser itu hanya di daerah penyangga-penyangganya. Kalau orang di luar Pulau Jawa, mereka akan mikir lagi. Karena satu tiket pesawat itu makin mahal, terutama domestik. Bahkan banyak banget saya lihat perbandingan daripada ke daerah di luar Pulau Jawa, misal Kalimantan atau Sumatera buat liburan, lebih baik ke Singapura kayak gitu. Karena harga tiketnya tuh bedanya 3 kali lipat kayak gitu. Nah, experience ekonomi ini harus benar-benar di-capture sama pemerintah. Kenapa sih pemerintah itu belum bisa capture sepenuhnya? Karena tadi di experience ekonomi kita dapat beban lagi ketika Mbak beli tiket konser, itu mereka dipotong untuk biaya website, biaya potongan service platform, dan pajak juga dan juga ada biaya tambahan lain-lainnya kayak gitu. Itu benar-benar dibebanin. Saya pernah waktu kuliah di Melbourne, itu konser saya cuma bayar 1 juta, saya tuh deket banget sama artisnya. Dan itu artisnya adalah Katy Perry, kayak gitu. Di Indonesia saya nggak bakal dapet tiket segitu, karena pajaknya itu cuma 1 kali pajak doang. Nggak ada tambahan biaya lain-lain, biaya website dan juga biaya platform. Kayak gitu. Jadi experience ekonominya itu dapat, semua orang akan pergi ke kota tersebut karena mereka merasakan kayak dibantu sama pemerintah kayak gitu.
Jadi kayak mereka berpikiran kayak nggak apa-apa pergi yang deket-deket aja. Kita belum bisa untuk yang liburan yang jauh, Betul. yang harus naik pesawat kayak gitu. Ya memang bener kayak gitu. Ya mereka akan tetap liburan karena itu salah satu mereka biar tetap untuk tetap sane kayak gitu, Betul. waras, indeks ekonomi gitu. Berarti Mbak nggak ada hubungannya gitu ya, misalkan tiket konser laris gitu atau tempat wisata rame dengan kondisi ekonomi sekarang tuh nggak ada Mbak? Ada hubungannya Mbak kayak tadi. Ini tuh adalah lipstick effect yang dibungkus dalam experience ekonomi kayak gitu. Karena memang kemarin juga sempat saya beli tiket konser ya. Konsernya masih nanti. Itu mahal banget Mbak. Karena emang kalau misalkan di saat promosi tiketnya itu nggak dijelasin kan berapa pajaknya. Tapi begitu kita bayar, ada pajak, yaitu website, terus pajak nontonnya juga, itu jadi ibaratnya 2 kali lipat bayarnya. Betul. Misalnya yang tadinya 2,5 bisa hampir jadi 3 juta kayak gitu. Benar. Jadi tuh kalau misalnya kenapa tempat hiburan tuh ramai, pasti adalah warga-warga sekitarnya, daerah DKI Jakarta dan penyangganya. Bukan misalnya dari masyarakat wisatawan dari luar kayak gitu, atau yang dari DKI Jakarta keluar kayak gitu. Itu adalah bukan yang bentuk secara besar-besaran wisatawan pergi jauh gitu ya Mbak. Oke, baik Mbak. Nah Mbak, kalau seperti itu bagaimana sih menurut Mbak Diah ya pengaruh ketidakpastian ekonomi ini terhadap ya keputusan masyarakat, misalkan dalam memilih antara nabung gitu ya, atau belanja, atau mungkin ingin berinvestasi, ini bagaimana Mbak pengaruhnya? Nah ini juga dari indeks tabungan masyarakat itu makan tabungan di istilahnya kayak gitu, dan juga setiap bulannya bahkan indeks menabung konsumen di Indonesia itu makin menurun. Jadi masyarakat itu tetap akan ngambil tabungannya setiap bulan dibandingkan nabung untuk membiayai kehidupannya. Dan bahkan nih Mbak, kita lihat nih dari data OJK, kalau misalnya penyaluran pinjaman daring di sektor konsumtif itu lebih dari 80% dibandingkan untuk produktif. Jadi orang-orang pada pinjaman daring itu mereka untuk membiayai kehidupannya dia, gaya hidupnya dia, untuk membiayai kehidupan, untuk menutup primer, sekunder, dan tersiernya dia, dibandingkan untuk kayak misalnya buka UMKM kayak gitu, untuk di perputaran perekonomian yang menghasilkan multiplier effect kayak gitu, kayak untuk penyerapan tenaga kerja, enggak kayak gitu. Itu dia kayak gitu. Harusnya pemerintah tuh sadar waktu Pak Purbaya menggelontorkan uang 200 triliun ke Himbara tahun lalu kayak gitu. Kasih kredit ke masyarakat. Masalahnya demand-nya nggak ada. Masyarakat itu ngapain saya ngambil kredit kalau misalnya masyarakat pun nggak belanja sebanyak itu kayak gitu. Justru masyarakat minjem buat nutupin hari-harinya dia kayak gitu. Buktinya kayak bisa dilihat di OJK ada laporannya. Lebih banyak itu peminjam itu untuk kebutuhan konsumtif, hari-hari. Itu Mbak, jadi ini semua keterkaitan sih dengan perekonomian. Untuk menabung pun udah mulai sulit kayak gitu. Jadi mereka akan menggunakan uang yang ada ini untuk menghidupi untuk hari ini sih. Mbak. Nah, mungkin tadi kita udah sempat membahas juga Mbak terkait makanan misalnya gitu kan, terus produk kecantikan. Tetapi kenapa sektor-sektor tersebut ya Mbak, ya kecantikan, makanan ringan gitu ya, terus hiburan digital ini relatif bertahan ketika sektor lain mengalami perlambatan Mbak untuk hari ini? Iya, jadi kalau misalnya kita lihat tahun lalu ya Mbak, sektor penjualan motor, mobil, terutama mobil, itu tuh penurunan penjualannya itu sampai 9%. Kayak gitu. Nah, otomatis kalau misalnya itu juga banyak dari pemerintah itu yang nggak ada insentifnya. Kayak untuk sektor manufaktur, untuk retail motor dan mobil, kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya perusahaan ingin menjual, mereka kan juga butuh, investornya juga butuh dong insentif apa yang diberikan pemerintah gitu, biar saya juga tetap produksi dan tetap menjaga sumber daya manusia saya, biar saya nggak di PHK kayak gitu. Nah, tapi lagi-lagi sebenarnya demand-nya ada nggak sih di masyarakat kayak gitu. Nah, demand-nya nggak ada nih, bahkan padahal kan mobil dan motor di Indonesia kan banyak banget ya Mbak. Satu rumah tangga itu bisa sampai punya 2 mobil dengan plat ganjil dan genap kayak gitu. Nah, ini bahkan penurunannya itu tahun lalu itu tertinggi sampai 9%. Kita exclude yang untuk yang pas saat COVID ya Mbak. Iya. Nah, penjualan itu menurun kayak gitu. Nah,
ini juga bisa diakibatkan juga karena adanya pelemahan rupiah kayak gitu. Kan sektor agraria, agriculture kan juga kebanyakan juga menggunakan pembeliannya menggunakan dolar. Kayak misalnya untuk beli pupuk, kita juga masih banyak yang impor. Kedelai juga masih banyak yang impor kayak gitu. Otomatis memang diwajarkan untuk turun. Tapi kenapa tadi sektor kecantikan itu naik sampai tumbuhnya 5,5% dan juga penjualannya lebih dari 10 miliar US dollar, itu balik lagi karena kita ini sedang ada di lipstick effect tapi kita nggak sadar aja kayak gitu. Karena alih-alih self reward sebenarnya itu kita adalah menutup kekecewaan kayak gitu. Oke, betul Mbak. Kalau begitu apakah dengan kondisi ya ekonomi seperti ini ya berarti mungkin apakah kelompok kelas tertentu ini jadi males untuk bayar pajak atau berpartisipasi kepada negara, Mbak? Bisa nggak seperti itu? Nah, kan kita tahu ya Mbak, kalau misalnya semua pajak itu dikenakannya di PPN ke terakhir kita, ke konsumen terakhir. Nah, banyak banget kalau misalnya itu ada gerakan kalau misalnya kenapa harus masyarakat terus gitu, terutama kelas menengah. Betul. Kelas menengah yang memang perlindungannya tuh sangat sedikit kayak gitu. Mereka tuh either melindungi yang kelas atas yang dengan adanya amnesti pajak ataupun kelas menengah bawah kan. Nah, Selyos ini memperkenalkan adanya pengenaan pajak kekayaan. Kalau misalnya Mbak bisa bayangin kalau misalnya pajak 50 orang terkaya di Indonesia itu sama aja kayak bukan pajak. Total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia itu sama dengan kekayaan 50 juta orang orang di Indonesia. Itu banyak banget. Betul. Dan kalau misalnya pajak kekayaan dikenakan 1% aja nih Mbak ke 50 orang itu, kita tuh bisa gratis naik KRL 8 tahun. 8 tahun KRL, dan kita tuh bisa bikin sepanjang Sumatera itu kita bisa bikin rel kereta kayak KRL di Jakarta digratiskan, dan juga bisa menyekolahkan lebih dari 300.000 anak di Indonesia sampai sarjana dan bahkan S2. Kayak gitu. Ini tuh bukan lagi istilah malas atau enggaknya, tapi gimana sih pemerintah itu menambah penerimaan negara tapi nggak neken masyarakat menengah aja kayak gitu. Cari sumber-sumber penerimaan negara lainnya. Tadi pajak kekayaan juga itu bisa dilakukan, atau pajak ekonomi digital, pengenaan terkait platform-platform besar seperti halnya Netflix, Meta, Alphabet, Spotify kayak gitu. Bisa dikenakin semuanya. Tapi sayangnya pemerintah ini masih lihat kalau misalnya nggak ada badan usahanya di Indonesia, mereka nggak bisa dikenain pajak kayak gitu. Iya, pajaknya ke kita lagi. Betul, tapi sebenarnya ada namanya significant economic presence kayak gitu. Yang mana walaupun kantornya si Netflix, Meta, Google itu nggak di Indonesia, kita bisa capture berapa sih subscribernya kayak gitu. Berapa sih mereka data yang digunakan kita nih masyarakat udah dikenain ke mereka kayak gitu. Karena mereka nikmatin ekonomi kita yang di sini, tapi kok kita yang harus bayar ke pemerintah kayak gitu. Banyak banget alternatif perpajakan, penerimaan pajak yang bisa dilakukan pemerintah. Tapi pemerintah malah milih buat memajakin masyarakatnya kayak gitu. Dan bahkan kalau misalnya ya selentingan yang beberapa tahun lalu kan PPN mau naik 12% kayak gitu. Itu lebih mengkhawatirkan lagi kayak gitu. Baik Mbak. Mbak, kalau terkait fenomena ini, apakah ini menunjukkan kemampuan adaptasi masyarakat dalam menjaga kualitas hidup gitu ya? Atau justru menandakan meningkatnya konsumsi yang yaitu impulsif gitu karena hanya untuk ketenangan atau kesenangan sementara gitu Mbak? Sebenarnya ini keduanya ya Mbak, kalau misalnya kita lihat. Karena kan kalau misalnya ini adalah gejala perekonomian di yang lebih dekat ke psikologis kita kayak gitu. Karena walaupun kita juga ngerasa emang kita nggak baik-baik aja, tetapi dengan adanya ini ibarat kata lipstick effect ini emotional support buat kita kayak gitu. Emotional support kan tidak selalu berbentuk orang kayak gitu. Barang yang kita sukai aja emotional support kayak gitu. Lipstick effect memang namanya lipstick, tapi itu bisa berupa benda apapun yang kita beli dengan harga murah dan terjangkau menurut kita dan kita senangi kayak gitu. Dan kalau misalnya kita lihat, ini sebenarnya impulsif nggak sih kayak gitu? Betul, ini impulsif kalau misalnya dilakukan intensitasnya tinggi kayak tadi. Kayak misalnya, udah belanja 2 minggu lalu lipstick kayak gitu. Tapi abis ngelihat berita, aduh porto merah semua kayak gitu. Kayak apa ya yang bikin biar nggak kecewa-kecewa banget karena IHSG anjlok kayak gitu, porto merah, kayak ya udah ini loh saatnya untuk belanja kayak gitu biar tenang kayak gitu.
inilah pelarian-pelarian kecil kayak Betul. gitu. Oke, baik Mbak. Mbak, kalau untuk ke pelaku usaha dan industri gitu ya, apakah mereka ini bisa memanfaatkan fenomena lipstick effect ini Mbak dalam mungkin yaitu strategi pemasaran dan pengembangan produk? Gimana Mbak? Bisa banget. Ini ada yang sekarang ini bisa dibilang ini musiman ya Mbak, dibungkus experience ekonomi. Iya. Banyak banget acara-acara kayak sekarang perhelatan menyambut ulang tahun DKI Jakarta. Oke. Di sana kita kayak belanja, saya lihat keluarga saya ada yang belanja tas gede banget, terus kayak saya lihat kayak isinya apa Ciki gitu kan, terus kayak emang mau dipakai kemana tasnya? Enggak, beli aja biar seneng kayak gitu. Lipstick effect kayak gitu, biar seneng. Itu ada di penjualan UMKM experience ekonominya itu di acara perhelatan ulang tahun DKI Jakarta kayak gitu. Itu bisa banget dimanfaatin oleh para pelaku UMKM kayak gitu. Kayak yang penting menyasar kebutuhan masyarakat yang mereka punya target marketing masing-masing dan mereka tuh pinter pembawaannya kayak gitu dan juga menarik kayak gitu. Ini sih bener-bener perang inovasi dan ide untuk saling mengambil hati para masyarakat kayak gitu. Dan bahkan kalau misalnya saya lihat di Threads atau di Twitter nih Mbak, yang datang tuh cuma bukan masyarakat Indonesia aja kayak gitu, tapi dari Malaysia, Singapura, banyak banget yang bahkan just tip kayak gitu dari luar negeri kayak gitu. Kayak wah emang ini menarik dan kayak mereka tuh bilang kayak kalau misalnya expo di Malaysia nggak ada yang kayak gini dapat tas bentuk kerupuk, kaleng kerupuk, susu kayak gitu nggak ada. Jadi ini bisa banget dimanfaatkan oleh pelaku UMKM secara inovatif kayak gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya demand dari pasarnya nggak ada. Itu yang bahaya. Berarti karena sekarang permasalahannya demand-nya itu menurun ya. Iya. Oke. Karena kemarin saya juga sempet ya Mbak mau belanja, bukan belanja sih sebenarnya impulsif ya jatuhnya karena ngelihat nih di salah satu store perfume itu ada tema Disney Princess. Oke. Terus rencananya cuma mau beli 2 aja kan, tapi dia marketing strateginya bagus banget dan bilang kayak kalau misalkan Mbak beli 2 bisa dapat 4 gratis. Itu lumayan banget kan? Bener-bener. Secara logika itu lumayan. Dan ternyata ujung-ujungnya saya harus bayar lebih dari apa yang seharusnya. Jadi ternyata itu semua dihargai, dijumlahkan ya. Jadi bukan gratis. Iya. Nah itu langsung loh kok jadi segini. Itu pinter banget itu strategi marketingnya. Nah Mbak kalau dari sisi pemerintah ya Mbak, tadi kan Mbak juga udah mention, apakah pemerintah perlu melihat lipstick effect sebagai sinyal peringatan ya, tadi Mbak Dia juga udah bilang sinyal peringatan terkait kondisi daya beli masyarakat secara lebih luas Mbak, dan mungkin seperti apa sih Mbak seharusnya dilakukan? Iya Mbak Naura, jadi kita harus lihat kalau misalnya pemerintah ini jangan cuma melihat kalau misalnya ada kegiatan tadi expo untuk menyambut ulang tahun suatu kota gitu atau musiman seperti Idul Fitri sebagai lonjakan pertumbuhan ekonomi atau perputaran ekonomi yang lebih tinggi. Tapi dilihat juga setelahnya, after effect-nya seperti apa. Kita tuh nggak bisa ngelihat, dulu tuh pernah ada influencer yang bilang Indonesia baik-baik aja karena banyak orang yang keluar masuk iBox kayak gitu. Itu sempat rame dan viral kayak gitu. Indonesia itu nggak cuma diukur dari keluar masuk iBox atau keluar masuk dari tempat experience ekonomi kayak gitu atau dari G-Expo kayak gitu. Enggak, bukan kayak gitu aja. Pemerintah tuh harus tahu rumah tangga konsumsi itu juga dilihat dari bagaimana mereka bisa bertahan dengan gaji yang naiknya tidak signifikan, tapi inflasi pangan itu semakin tinggi. Karena pangan itu adalah sektor primer, kebutuhan masyarakat. Kalau misalnya ingin mencerdaskan bangsa, harus dipenuhi dulu kegiatan primernya, mulai dari sandang, pangan, dan papan kayak gitu. Kebutuhan pendidikannya, kesehatannya, dan juga apa yang mereka konsumsi kayak gitu. Pemerintah itu nggak boleh ngelihat hanya dalam satu sektor-sektor tertentu aja kayak gitu. Istilahnya harus dilihat sebagai helicopter view kayak gitu. Nggak bolehlah denial kayak gitu. Ini yang jadi menyebabkan kenapa kebijakan-kebijakan pemerintah itu nggak tepat sasaran. Karena tadi masalahnya itu atau penyakitnya itu nggak diselesaikan. Ya udah kalau lihat pemerintah, ya udah ini baik-baik aja, mereka masih belanja, masih wisata, okupansi hotel masih tinggi. Tapi masalahnya kan bukan di situ. Itu hanya sebagian besar. 10 tahun terakhir 10 juta orang dengan kelas menengah itu turun. Kayak gitu. Kita udah kehilangan kelas menengah cukup banyak kayak gitu. Padahal
penopang ekonomi nasional ini kelas-kelas menengah kayak gitu. Iya, karena memang yang akhirnya menjadi imbas dari bahkan mungkin hampir 2 tahun yang lalu lah ya, dari sekarang yang mulai PPN naik dan katanya mau ada lapangan kerja ternyata belum ada tampaknya sekarang. Yang kena imbasnya kan kita yang mungkin banyak tuh lulusan sarjana S1 bahkan S2 juga. Seperti itu. Berarti ya jadinya jadi ilusi lah ya Mbak ya, kalau katanya kan ekonomi ini baik-baik aja gitu, padahal kita masih di bawah tekanan gitu ya Mbak ya. Bahkan betul. Untuk kebutuhan primer itu masih tertekan juga gitu. Kebutuhan makan sebenarnya gitu. Baik Mbak. Nah, Mbak Diah, mungkin ini yang terakhir nih Mbak yang mau saya tanyakan ke Mbak Diah. Jika tekanan ekonomi terus berlanjut ya Mbak ya di Indonesia, apakah lipstick effect ini akan bertahan Mbak? Atau pada akhirnya masyarakat akan nanti mengurangi yaitu jumlah seluruh jenis konsumsi gitu ya, termasuk produk-produk kecil yang tadi sudah kita bahas ya bersifat emosional Mbak. Iya Mbak, jadi kalau misalnya kita bisa tahu, pasti ibu-ibu rumah tangga yang mengelola keuangannya atau sebagai menteri keuangannya akan lebih defensif kayak gitu, akan lebih pengetatan lagi dibandingkan keluar untuk makan weekend bareng keluarga, mending dimasak atau masak di rumah untuk ditabung untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya kayak gitu. Dan juga kita nggak tahu kalau misalnya pemerintah ini mau sampai kapan menormalisasikan adanya kenaikan pelemahan rupiah. Pemerintah itu tugasnya memang menguatkan rupiah, itu bare minimum kayak gitu. Gak usah lah dipuja-puji, itu emang sudah keharusan mereka kayak gitu. Betul. Bahkan kredit pun Bank Indonesia kan juga sudah menaikkan 0,25 basis poin kayak gitu. Orang-orang yang punya KPR itu juga makin ngos-ngosan kalau voting kayak gitu. Mereka juga masih akan berpikiran kalau misalnya belanja-belanja kecil namun sering juga akan memberatkan pengeluaran mereka, cash flow-nya juga akan terganggu. Kita nggak tahu ya Mbak, ini akan terjadi sampai kapan ketidakstabilan ekonomi Indonesia. Tapi untuk termasuk saya sendiri dan keluarga, dan saya bilang sama keluarga saya, kalau bisa kita harus punya tabungan kayak gitu. Tapi kan nggak semuanya masyarakat itu punya tabungan, bisa nabung, bahkan punya dana darurat aja enggak. Kayak gitu. Nah ini yang menjadi masalah, dan pemerintah ini harus menjadi solusinya, bukan memberikan makan bergizi gratis ataupun Kopdes yang APBN dialihkan untuk impor motor yang menjadi temuan bukti korupsi dan juga ya seperti itu Mbak. Oke, baik Mbak Diah. Mbak Diah, semuanya terima kasih nih Mbak sudah mau sharing ya Mbak ya. Akhirnya maksudnya saya juga sebenarnya baru-baru ini kan terdengar ada lipstick effect, padahal sebenarnya udah terjadi, udah kerasa di kehidupan sehari-hari, dan mungkin teman-teman Secret Story juga akhirnya bisa mengerti dan mungkin bisa nih Mbak motivasi kita untuk yaitu menabung juga ya Mbak ya. Baik teman-teman, fenomena lipstick effect ini menunjukkan bahwa ekonomi bukan hanya soal angka, inflasi dan pertumbuhan, melainkan juga tentang psikologi manusia. Di tengah tekanan hidup yang semakin kompleks, masyarakat tetap mencari ruang untuk merasakan kebahagiaan, penghargaan diri dan optimisme melalui konsumsi-konsumsi yang kecil yang dianggap terjangkau. Memahami lipstick effect bukan sekedar membaca tren belanja, tetapi juga membaca suasana batin masyarakat. Karena terkadang kondisi ekonomi sebuah bangsa tidak hanya terlihat dari apa yang mampu dibeli rakyatnya, tetapi juga dari alasan mengapa mereka memilih untuk membeli sesuatu di tengah keterbatasan. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Diah. Terima kasih Mbak Naura dan Secret Story Podcast. Untuk menyatakan